Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Semua yang hadir di sini adalah muslim. Betul? Ada yang non-muslim? Alhamdulillah. Seorang muslim itu punya ciri khas. Punya apa? Ciri khas. Salah satu ciri khas seorang muslim itu, dalam menjalani hidupnya, dia punya arah. Punya apa? Arah. Dia memiliki panduan yang jelas, sehingga dia itu tidak sekedar sibuk, tapi dia itu sibuk dengan benar. Berarti ada orang yang sibuk sekedar apa? Sibuk, asal apa? Sibuk. Dan ada orang yang sibuk tapi sibuknya benar dan terarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Surat apa? Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup dan mati liyabluwakum, untuk menjadi ujian, untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Berarti bukan sekedar beramal, bukan sekedar punya kesibukan, tapi yang diminta dari kita adalah amalan yang terbaik, kesibukan yang terarah, kesibukan yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Ash'ath rahimahullah
Beliau menafsirkan ayat tadi, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalannya terbaik? Maksud dari terbaik itu apa? Karena semua orang mengaku amalannya yang paling baik. Kesibukan saya ini sudah paling baik. Maka dijelaskan oleh Imam Ibrahim Ibnul Ash'ath, yang dimaksud dengan amalan yang terbaik itu apa? Kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik itu satu, yang paling ikhlas. Yang kedua, yang paling benar. Napa Bu? Yang pertama Bu? Yang paling ikhlas. Yang kedua, yang paling benar. Lanjut beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amalan itu seandainya ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ikhlas tapi buatan apa? Benar. Contoh, ikhlas tapi buatan benar. Koruptor. Kenapa? Koruptor. Ketika ditanya, ada koruptor yang mengatakan, wah saya niatnya baik kok. Niatnya ingin menafkahi keluarga. Mensejahterakan anak. Baik kenapa badan? Baik kenapa badan? Baik. Korupsi baik. Niatnya baik. Apakah diterima? Tidak. Kenapa tidak diterima? Karena tidak benar. Berarti ikhlas saja mboten cukup. Ada orang berzikir dengan bacaan-bacaan yang buh sekang ngendi. Kemudian diingatkan ke, kok si kuwi tuntune kang ngendi? Lah sing penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Kata beliau, ketika amalan itu ikhlas tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Kebalikannya, wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula orang yang beramal benar tapi tidak ikhlas, enggak akan diterima. Benar tapi tidak ikhlas. Contoh, salat dari awal sampai akhir sudah sesuai dengan tuntunan, takbiratul ihramnya, rukuknya, sujudnya, salamnya, gerakannya sudah benar, bacaannya sudah benar, tapi niatnya bukan ikhlas. Kenapa? Harap nyalon. Harap apa? Nyalon. Maksudnya pripun Ustaz? Ya salatnya karena Arab nyalon. Karena dia nyalon di tempat, di masyarakat yang agamis. Maka biar kelihatan agamis, ikut-ikutan apa? Salat. Diterima atau tidak? Tidak. Walaupun gerakannya benar, bacaannya benar. Karena apa tidak diterima? Karena tidak ikhlas. Maka kata beliau, hatta yakuna khalisan sawaban. Amalan itu akan diterima ketika amalan itu ikhlas dan benar. Kemudian oleh beliau dijelaskan, ikhlas itu apa, benar itu apa. Karena ada sebagian orang mengatakan, wis benar. Carane siapa? Carane nyong. Jadi benar itu yang seperti apa? Ikhlas itu yang kayak apa? Dijelaskan oleh beliau. Wal khalisu idza kana lillah. Ikhlas itu adalah ketika niatnya lillah. Mengharapkan ridha dari sinten? Dari Allah.
mengharapkan pahala dari Allah. Murni. Ikhlas niku artinya apa? Murni. Berarti nggak ada campurannya sama sekali. Salatnya murni untuk Allah. Puasanya murni untuk Allah. Baca Qur'annya murni untuk Allah. Itu namanya ikhlas. Was-sawabu. Benar itu maksudnya apa? Idza kana 'alas sunnah. Amalan yang benar itu amalan yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kebenaran itu bukan diklaim, diaku. Wis kawit mien kaya kiye, enggak bisa. Harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah menerapkan skala prioritas. Prioritas dalam beramal, prioritas di dalam melakukan kesibukan. Sebagaimana kita ketahui, di dalam agama kita itu amalan ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Ada yang apa? Wajib, ada yang sunnah. Dan ada pula aktivitas yang hukumnya nggak wajib, nggak sunnah. Namanya apa? Mubah. Mubah niku bahasa apa? Mubah niku bahasa apa, Bu? Bahasa Arab apa bahasa Jawa? Hah? Jawa? Wajib, sunnah, mubah. Bahasa apa? Arab lah. Itu bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa mubah artinya sia-sia, mubadir, muspro. Bukan itu. Mubah itu bahasa Arab artinya boleh. Apa artinya? Boleh. Boleh berarti enggak berpahala, enggak berdosa. Jadi aktivitas itu satu apa? Wajib. Dua, sunnah. Tiga, mubah. Oke. Di dalam agama kita, seseorang itu disuruh untuk memprioritaskan, mementingkan dari tiga ini wajib, sunnah, mubah. Yang mana? Yang mana? Wajib. Kenapa? Karena yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Yang paling dicintai oleh Allah. Kita beramal untuk siapa sih? Untuk Allah. Berarti ketika kita beramal itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Ora sekarepe dewek. Ketika kita beramal itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Karena kita berharap pahalanya dari siapa? Dari Allah. Dan ingat, surga yang kita impikan itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Sehingga ketika kita beramal, kita harus beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Sesuai dengan yang dipentingkan dan dicintai oleh Allah. Oke, kita ulangi nggih. Wajib, sunnah, mubah. Yang paling penting yang mana? Kenapa yang wajib? Karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Kan ada orang yang bertanya, kata siapa? Amalan yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Jawabnya, kata Allah. Di mana Allah mengatakan itu? Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Yang artinya, amalan yang paling aku cintai
Aku niku sinten? Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah sebagai sarana mendekatkan seorang hamba kepadanya adalah yang kuwajibkan atasnya. Yang diwajibkan oleh Allah atas kita. Jadi amalan itu yang paling penting bukan banyaknya. Tapi yang paling penting adalah sesuai atau tidak dengan prioritas yang ditetapkan oleh Allah. Contoh misalnya, sunnah wajib. Contoh amalan yang wajib apa? Sholat apa sih kena? Nah kayak gue. Sholat kan akeh. Sholat 5. Napa malih? Puasa apa sih kena? Nah kayak gue. Puasa Ramadan. Apa lagi? Zakat. Ya. Terus? Haji bagi yang Oke. Itu contoh yang wajib. Yang sunnah contohnya? Sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat taraweh, puasa, napa yang sunnah? Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, mengeluarkan harta yang sunnah contohnya? Sedekah, infak, haji yang sunnah napa? Haji sunnah. Haji sunnah. Berarti haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Umroh yang sunnah berarti umroh sunnah. Umroh yang kedua, ketiga, keempat. Benar atau tidak kalau ada orang kawanan golek subuhan gara-gara kesuwen golek tahajud? Benar atau salah? Kena ngapa? Karena lebih mementingkan yang sunnah daripada yang. Berarti kita meremehkan tahajud? Bukan meremehkan tahajud. Tahajud itu sebuah amalan yang mulia, bahkan amalan sangat mulia. Tapi tahajud itu hukumnya sunnah. Sedangkan subuhan hukumnya wajib. Berarti tidak boleh ada orang beralasan kawanan boleh subuhan gara-gara tahajudnya kesuwen. Itu keliru. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa orang yang terlalu sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga mengabaikan yang wajib, orang ini telah terjerat di dalam perangkap setan. Perangkap apa? Setan. Jangan cari, nanti saya punya ceramah judulnya perangkap setan. Ada 6 perangkap setan yang disebutkan oleh beliau. Salah satunya adalah terlalu sibuk dengan amalan yang sunnah sampai mengabaikan dan melalaikan amalan yang wajib. Contoh yang lain. Kok kenapa orang duhuran, orang asaran lemes? Kenapa sih lemes? Lagi Senin Kemis. Benar apa salah? Kenapa? Karena puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Sedangkan sholat duhur dan sholat asar hukumnya wajib. Berarti hati-hati nggih. Dari mana kita tahu ini wajib, ini sunnah? Ngaji. Napa? Ngaji. Itulah pentingnya ngaji. Ya. Bagaimana kita akan tahu ini wajib, ini sunnah kalau kita nggak belajar? Apalagi di zaman ini, Bapak Ibu yang kami hormati. Di mana banyak sekali orang yang jauh dari pemahaman yang benar terhadap agama. Maka ngaji bukan lagi pilihan, tapi ngaji itu menjadi sebuah kebutuhan yang wajib kita penuhi.
Oke, berarti terlalu sibuk dengan yang sunnah sampai mengabaikan yang wajib itu adalah sebuah kesalahan. Bagaimana kalau ada orang yang lebih sibuk melakukan hal yang mubah sampai mengabaikan yang wajib? Salah napa mboten? Luwih salah. Luwih napa? Kan tingkatannya 1 wajib, 2, 3 mubah. Yang kedua sunnah mengalahkan yang wajib bewis sama. Apa maning? Nomor 3 mubah mengalahkan yang wajib. Napa wonten? Ada atau tidak orang kayak gitu? Terlalu sibuk dengan hal yang mubah sampai mengabaikan yang wajib. Ada atau tidak? Contohnya mancing. Weh kan jadi roli mancing. Loh, saya kan dari tadi bilang mancing itu masuk yang mana? Hah? Mubah. Mubah berarti boleh. Tapi yang bermasalah itu bukan mancingnya. Yang bermasalah adalah terlalu sibuk mancing nganti mboten salat, kuwi sing jadi masalah. Salat hukumnya mancing hukumnya mubah. Jadi jangan sampai yang mubah ini mengalahkan yang wajib. Apa ada orang mancing nganti ora salat? Wonge ndi wonge? Ora mangkat. Berarti ngesuk nek mancing sangu sarung. Rasa jadah. Ya. Mancing itu hukumnya mubah. Kalau sekarang, ya sebagian orang bukan mancing, tapi nopo? Touring. Nopo? Touring. Ngertos touring? Touring. Ya. Touring itu ya jalan-jalan tapi lama gitu loh. Naik motor, rombongan, sampai berhari-hari. Bahkan ada yang berminggu-minggu. Bahkan ada yang berminggu-minggu. Jadi touring kok nanti 2 minggu, 3 minggu, bayangkan. Touring, sekang Pati Keraja meng Papua. Motoran. Ya. Touringnya itu hukumnya apa? Mubah. Boleh-boleh saja. Tapi akibatnya apa? Akibatnya dia meninggalkan kewajiban mendidik keluarga. Mendidik keluarga niku hukumnya apa? Wajib. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kita itu pemimpin. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak. Nanti di hari kiamat kita itu akan ditanya sama Allah. Nek bojone urung kudungan. Nek anaknya mboten salat. Itu kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ini sudah menyiapkan jawaban atau belum? Seandainya kita sudah menyiapkan jawaban, mudah-mudahan akan dilancarkan perjalanan kita. Jawaban itu napa? Wahai Rabbi, saya sudah nyuruh istri saya untuk kudungan. Dan bukan sekali, 2 kali, tapi ratusan kali. Itu jawaban namanya.
Kita sudah menyiapkan jawaban di hadapan Allah, wahai Rabbi, saya sudah suruh anak saya untuk sholat. Dan saya sudah suruh berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Kira-kira kalau misalnya jawabannya, kenapa anak kamu nggak sholat, kenapa istri kamu nggak sholat? Sibuk touring, kira-kira jawaban itu jawaban yang akan diterima atau ditolak? Touring itu hukumnya apa? Jadi kita sebagai seorang muslim itu harus punya skala prioritas. Ya. Jangan sampai sesuatu yang mubah mengalahkan yang wajib. Lawang yang sunnah mengalahkan yang wajib saja sudah keliru. Apalagi yang mubah mengalahkan yang wajib. Kawit mau bapak-bapak terus. Ben adil gantian ibu-ibu. Apa ada ibu-ibu yang sibuk dengan sesuatu yang mubah sampai mengalahkan yang wajib? Apa bu? HP. Kenapa? HP. Bermedsos. Kenapa? Bermedsos. Hukumnya apa? Mubah. Aslinya hukumnya apa? Akan tetapi ketika orang berlebihan dalam bermedsos, sehingga mengabaikan anak yang datang pengen dikancani garap PR. Salah boten? Salah. Apakah ada ibu-ibu yang seperti itu? Banyak. Bojone siapa? Bu, ajarin apa? PR. Ibu lagi sibuk. Mana mam? Bapak. Pak, ajarin PR. Bapak lagi sibuk. Mana mam? Ibu. Akhirnya jadi bal pingpong. Ya. Padahal kesibukannya apa? Tulanan HP. Bapaknya lagi nonton YouTube, ibunya lagi live TikTok. Subhanallah. Subhanallah. Sungguh memprihatinkan fenomena ini. Dan itu terjadi. Saya tanya sama jenengan. Pernah jenengan ngelihat di perempatan jalan anak-anak yang rambutnya apa? Pirang. Anak napa niku? Anak pang. Mereka itu punya bapak atau punya ibu atau tidak? Punya. Mereka punya bapak, mereka punya ibu. Tapi mungkin mereka itu di rumahnya tidak dihargai keberadaan. Mungkin bapak dan ibunya itu kurang memperhatikan mereka. Minta ditemani garap PR, nggak ada yang mau menemani. Diajak bermain, alasannya sibuk. Karena di rumahnya nggak ada yang perhatian, akhirnya dia mencari perhatian di luar. Yang disayangkan dia ketemu dengan manusia-manusia seperti itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, seharusnya ketika kita melewati perempatan melihat ada anak-anak seperti itu, seharusnya kita itu mengambil pelajaran. Ya Allah, jangan sampai anak-anak saya seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak tersebut mendapatkan apa? Hidayah dari Allah. Aja nganti nek wis kebanjur nembe ngajok. Jangan sampai nanti kalau sudah terlanjur baru menyesal. Sekarang waktunya kita memperbaiki diri. Saya tanya sama jenengan Bapak Ibu yang kami hormati. Teman-teman kita di media sosial itu
teman di grup WA, teman di Facebook, teman di Instagram. Saya tanya sama jenengan, ketika nanti kita meninggal dunia, kira-kira mereka itu akan rutin atau tidak berziarah kubur kita? Teman-teman WA, teman-teman Facebook, teman-teman Instagram, para netizen itu, kira-kira ketika kita meninggal dunia nanti, apakah mereka akan berziarah kubur kita? Kemungkinan kecil. Apakah mereka akan rutin mendoakan kita? Kemungkinan kecil banget. Paling-paling mendoakan kita saat ada berita kita meninggal. Itu pun copy paste. Orang ditulis dewek pun copy paste. Orang diwaca orang biasanya. Ana stiker innalillahi wa inna ilaihi rajiun, copy paste kirim. Jarang yang betul-betul nulis dengan tulus, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah menerima amal solehnya, mengampuni dosa-dosanya. Kayaknya jarang banget orang yang seperti itu. Cukup sampai di situ tidak. Setelah itu, nomor kita akan diapain? Akan dihapus dari grup itu. Nomor kita akan di-delete, akan di-remove. Kenapa? Ya marah sebut-sebut karena WA sekarang jenengan. Nama kita langsung dihapus, Bapak Ibu yang kami. Dilupakan. Padahal kita menghabiskan setiap hari berjam-jam untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman media sosial tersebut, teman-teman dunia maya itu. Lantas siapa yang akan setia untuk datang ke kuburan kita, mendoakan kita? Sinten? Anak-anak kita. Itu pun kalau anak-anak itu soleh dan solehah. Sayangnya, justru anak-anak kita yang kemungkinan akan mendoakan kita itu hari ini kita abaikan. Hari ini kita terlantarkan. Demi untuk ngobrol dengan teman-teman yang ada di media sosial. Yang mereka nggak akan peduli dengan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Di mana skala prioritas dalam hidup kita, Bapak Ibu? Banyak sekali kesibukan yang mengkhianati prioritas. Kita sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, dan kita mengabaikan hal-hal yang penting dan besar, yaitu pendidikan anak kita. Maka seharusnya kita semua itu memperbaiki diri. Jadi ngaji, gue tujuannya untuk memperbaiki apa? Diri. Yang lalu sudah berlalu. Sekarang saatnya kita memperbaiki diri. Pasang skala prioritas dalam kehidupan kita. Contoh, ibu HP. Contoh apa? HP. Jadi kalau anak sudah datang, mendekati kita, ngajak kita untuk ngobrol, ngajak kita untuk belajar, ngajak kita untuk sekedar bermain, mainan Lego misalnya. Atau ngajak kita untuk ngelihat gambar dia. Saat itu kita sedang pegang HP. Apa yang mestinya kita lakukan? Tinggalkan apa nek? HP nek. Letakkan dulu HP-nya. Berikan perhatian kita kepada anak-anak kita. Prioritaskan itu dalam kehidupan kita. Kita berharap anak-anak itulah yang nanti akan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita berharap nanti mereka lah yang akan mendoakan kita. Kita berharap mereka lah yang nanti akan setia untuk datang menziarahi kubur kita. Kita berharap nanti mereka lah yang akan mengamalkan amalan-amalan yang kita ajarkan kepada mereka. Sholat, baca Quran, ya, berzikir pagi dan petang, sehingga kita pun akan mendapatkan aliran apa? Pahalanya. Jadi ketika anak sudah datang, sudah letakkan HP. Dan yang lebih baik dari itu, Bapak Ibu yang kami hormati, bikin aturan misalnya di rumah kita, kapan boleh megang HP, kapan nggak boleh megang HP. Bikin aturan yang jelas. Contoh misalnya, momen makan. Momen apa? Makan. Sehari berapa kali? Ya ping loro, mau lagi puasa. Enggak, maksudnya di luar puasa berapa kali? 3. Ya, pagi, siang, malam. Coba ketika momen makan itu sekeluarga, gak boleh ada apa? HP. Jadi kan momen makan itu adalah momen kehangatan satu keluarga. Mulai dari seperti itu. Toh nggak lama, paling makan berapa menit? 10-15 menit. Berarti meja makan ketika makan pagi, siang, malam itu steril dari HP. Siapa yang nggak boleh HP? Bapaknya apa ibunya apa anaknya? Kabean. Ya. Bapaknya nyontoni, ibunya nyontoni, anaknya niru. Ketika momen makan, nggak boleh ada HP. Terus apa saat itu? Bercengkerama. Makan bareng, nanya kabar, kegiatan di sekolah, bapak cerita tentang pekerjaan, ibu cerita tentang pekerjaan di rumah juga, anak bercerita tentang pengalamannya di sekolah. Bapak Ibu tahu Bung Hatta? Bung Hatta, tahu? Ya, Insinyur Muhammad Hatta. Salah satu proklamator Indonesia. Dikisahkan kata putrinya, Bung Hatta itu, Bapak Ibu, ketika makan bersama keluarganya, dia akan menggunakan pakaian resmi. Ngertos pakaian resmi? Hah? Anggo jas. Anggo apa? Jas. Buat apa itu? Buat menghargai keluarga. Buat menghargai keluarga. Bukan berarti kok setelah ini kudu jasan lagi mangan. Bukan seperti itu. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana beliau menghargai keluarganya. Maka ayo kita mulai dari diri kita. Contoh, ya, bikin aturan di rumah. Ya. Oke, berarti kita harus mulai menata prioritas di dalam kehidupan kita. Termasuk juga Bapak Ibu yang kami hormati dalam amalan-amalan. Ya, yang tadi sudah saya contohkan, ada yang sunnah, ada yang wajib. Prioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Ini yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berdakwah, meninggalkan keluarga sampai berbulan-bulan. Itu hukumnya bagaimana? Saya tanya sama jenengan. Dakwah baik atau tidak? Baik atau tidak? Dakwah hukumnya apa? Wajib. Wajib itu ada 2. Fardu ain sama fardu kifayah. Pertanyaannya, dakwah itu yang mana? Yang ain atau yang kifayah?
yang kifayah. Kecuali di lokasi yang tidak ada orang lain kecuali kita. Tapi kalau misalnya di lingkungan ini, di masyarakat itu banyak ustadz, banyak dai, maka hukumnya fardu kifayah. Oke. Berarti dakwah hukum aslinya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menjalankan, maka kewajibannya gugur atas yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya nggak perlu melakukan, tapi kewajibannya Oke. Mendidik anak dan istri. Hukumnya apa? Wajib yang mana? Fardu ain. Fardu ain. Wajib atas kita, nggak boleh tidak. Kudu. Nggak akan gugur. Fardu ain sama fardu kifayah tinggi mana? Tinggi mana? Ain. Fardu ain itu lebih tinggi dari fardu kifayah. Oke. Berarti jawabannya apa? Atas pertanyaan tadi. Ada orang sibuk berdakwah sampai berbulan-bulan sehingga mengabaikan pendidikan anak dan istrinya. Itu hukumnya benar napa salah? Salah napa benar? Kenapa salah? Karena mengalahkan yang fardu ain dengan yang fardu kifayah. Begitu. Ya, jawabannya seperti itu. Dan sebenarnya ini salah satu yang cukup memprihatinkan. Ya, kita semua prihatin. Memang hidayah itu di tangan Allah, itu betul. Hidayah itu di tangan Allah. Akan tetapi ketika anak itu perilakunya tidak baik, istri perilakunya tidak baik, itu ada sebabnya gitu. Ada apa? Sebab. Karena alam semesta ini berjalan dengan sunnatullah. Ketetapan pola yang sudah ditentukan sama Allah. Salah satu sunnatullah itu adalah ada sebab, ada akibat. Anak yang mungkin kurang bagus perilakunya, istri yang kurang baik perilakunya, itu bisa jadi ada sebabnya. Dan mungkin sebabnya adalah ketika bapaknya terlalu sibuk untuk berdakwah di sana sini sampai nggak ada waktu untuk siapa? Untuk keluarganya, istri dan anaknya. Makanya saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, bukan kadang-kadang, sering malah mengatakan tidak bisa ketika disuruh ngisi pengajian. Sering saya mengatakan tidak bisa ketika disuruh ngisi pengajian. Kapan? Ketika itu mengakibatkan waktu mendidik keluarga saya berkurang jauh. Saat itu saya katakan tidak bisa. Mulane sing sabar. Ya, mulane sing sabar. Ustaz angel banget nek kon ngisi. Ya. Karena saya sedang mempraktekkan skala apa? Prioritas. Sampai kadang-kadang atau sering bahkan supaya saya bisa ngisi di luar kota dan anak istri tetap bisa diperhatikan, saya bawa mereka. Jadi karo ngisi, karo gawa sekeluarga. Ben apa? Ben oli loro-lorone. Fardu aine oli, fardu kifayah oli. Ya. Jadi ini adalah bagian dari latihan menerapkan skala prioritas. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk ngurus kesana kemari, dakwah kesana kemari, sampai akibatnya keluarga kita sendiri terbengkalai. Coba jenengan perhatikan, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa?
manusia-manusia terdekat dengan beliau. Sinten niku? Istrinya. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, putrinya beliau. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu adalah manusia-manusia yang awal masuk Islam. Dan Nabi SAW menerapkan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dakwailah keluarga terdekatmu dulu. Allah nyuruh Nabi SAW seperti itu. Jadi dari awal Nabi SAW sudah diajarin sama Allah skala prioritas. Ustadz, bagaimana supaya ikhlas itu tidak sia-sia mengingat orang yang ditolong menyakiti, mengingat orang yang pernah ditolong menyakiti kita. Saya pernah menyampaikan sebuah pengajian, judulnya Manusia Berjiwa Besar. Apa judulnya? Manusia berjiwa besar. Saya anjurkan saudara penanya atau saudari penanya untuk menyimak pengajian itu. Di YouTube ada insya Allah. Manusia berjiwa besar. Jadi begini Bapak Ibu yang kami hormati. Menolong orang itu niatnya apa? Karena Allah. Membantu orang itu niatnya karena Allah. Kalau mengharapkan balasan dari orang yang ditolong itu berarti sudah lillah napa dereng. Jadi kemungkinan besar jenengan harus terus meningkatkan keikhlasan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ahli surga, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Ahli surga itu ketika berbagi makanan atau yang lainnya liwajhillah, niatnya karena mengharapkan wajah Allah, ridho dari sinten? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Niatnya bukan ingin mendapatkan balasan dari manusia atau ucapan terima kasih. Ikhlas itu tidak berharap balasan dari manusia atau tidak berharap ucapan terima kasih. Balasan dari manusia bentuknya apa? Bentuknya ya kalau makanan pengen berharap kembali apa? Makanan. Atau kalau sesuatu yang sifatnya non makanan kita bantu dia, kita berharap dia nanti akan bantu kita. Itu balasan. Syukuro itu ucapan apa? Terima kasih. Orang yang ikhlas itu tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Sampun praktek napa dereng? Bu, jenengan itu ketika berbagi kepada orang lain sudah mempraktekkan adab tadi atau belum? Tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Sampun napa dereng? Insya Allah. Oke. Mari kita buktikan. Jenengan ngirimi jangan. Ngirimi jangan. Mengenai tanggane. Rantang. Isine kolak apa maning? Jangan lodeh. Terus
lawuh, tahu, tempe, ayam. 3 rantang isine kolak, jangan lawuh. Jenengan Bapak Ibu, berharap atau tidak, rantang itu kembali dalam keadaan ada isinya. Angkat tangan yang tidak berharap kembali dalam ada isinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisane? Saya tanya kepada 5 orang yang angkat tangan tadi. Ketika rantang itu kembali dalam keadaan kosong, jenengan kecewa atau tidak? Nah, temenan. Kalau jenengan tidak kecewa, jos. Berarti sudah berusaha ikhlas. Jadi panjenengan ketika menolong orang terus dia menyakiti jenengan, abaikan saja. Wong kita itu menolong dia bukan karena ingin dibaiki sama dia. Kita menolong dia karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jazaan, 1, balasan. Yang kedua, syukuran, ucapan terima kasih. Jenengan berharap atau tidak ketika ngasih pengemis mendengar ucapan matur nuwun? Berharap napa mboten? Mboten? Temenan. Ketika jenengan ngeluarin duit, warnane abang. Gue kan jarang-jarang gue. Ya, biasanya pengemis dikasih berapa? 2.000, 1.000. Gue digolek sing paling lecek. Kok jenengan dapat hidayah dari Allah? Sing ditokakan sing warnane abang, si anyar. Kemudian pengemis itu menerima duit tadi, dilihat, masukin saku, langsung lunga. Tidak ada ucapan terima kasih sedikit pun. Pertanyaannya, kecewa mboten? Nah, gue nembe jujur gue. Ikhlas gue ora gampang. Ikhlas itu berat, Bapak Ibu. Ikhlas itu butuh latihan. Ikhlas itu bukan slogan. Ngertos slogan? Cuma diucapkan di mana? Di lisan. Bahkan ada sebagian orang di zaman ini yang begitu mudahnya mengklaim keikhlasan. Ngaku nomo? Aku kayak temenan ikhlas tuh, temenan ya, temenan. Ikhlas itu bukan amalan mulut. Ikhlas itu amalan hati. Ayo latihan Bapak Ibu yang kami hormati. Orang yang berharap balasan dari manusia sering kecewa. Orang yang berharap terima kasih dari manusia sering apa? Kecewa. Kalau tidak ingin kecewa, berharaplah dari Allah. Oke. Tadi yang saya sampaikan, adab ketika memberi. Adab ketika memberi. Sekarang kita pindah pembahasan supaya tidak salah paham. Apa adabnya kalau diberi? Paham nggih? Niki paham pembahasannya? Anu wis pada kencot jadi ora fokus ya. Tadi adab ketika memberi. Jangan berharap terima kasih dan balasan. Sekarang adabnya ketika kita diberi. Apa adabnya? Membalas dan berterima kasih. Membalas dan berterima kasih. Membalas karena itu ajaran Rasul SAW.
Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Berarti besok-besok nek jenengan dikirimi, jangan ngirimi maning. Ya. Itu namanya mengamalkan adab ketika diberi. Besok-besok kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Jadi wong sing ora gampang mengucapkan terima kasih, itu dia belum masuk level orang yang bersyukur kepada Allah. Mulai dari yang dekat-dekat saja. Bapak-bapak yang nyiapin buka puasa sahur sinten? Ibu. Jenengan terima kasih napa mboten? Temenan loh. Jujur ge temenan. Bu matur nuwun ya. Gue? Hah? Urung syukur jenengan. Ibu-ibu gantian ge. Yang ngasih nafkah tiap bulan siapa? Bapak-bapak. Ketika jenengan dikasih bulanan sama bapaknya, ucapkan terima kasih mboten? Apa jawabnya? Kur semene. Kalau jawabnya kur semene, berarti jenengan belum bersyukur. Harusnya apa? Matunun Pak, jazakallah khairan. Mudah-mudahan diberkahi bulan ngarep. Jadi kita harus punya adab ketika memberi dan harus punya adab ketika diberi. Monggo, ada lagi? Waalaikumsalam, monggo. Ucapan ora ilok gitu. Boleh atau tidak gitu? Ucapan ora ilok gitu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa di Radio Insani saya sering mengucapkan bersedekahlah walaupun dengan kurma separuh? Kenapa orang kurma siji bae gitu? Terima kasih. Karena hadisnya berbunyi kayak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separuh. Itu Rasul SAW yang menyampaikan, bukan saya. Walaupun dengan kurma separuh. Kenapa separuh Ustaz? Duene kur kue. Punyanya cuma itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Aisyah radhiyallahu anha. Sinten? Aisyah radhiyallahu anha pernah kedatangan pengemis, ibu dan 2 putrinya. Berarti berapa? 3. Di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma ada kurma 3 butir. Nah kalau jenengan kan sekilo muk. 3 butir kurma. Maka 3-3-nya diberikan oleh Aisyah kepada ibu dan 2 putrinya tadi. 1 buat ibunya, 1 buat anaknya, 1 lagi buat anaknya. Habis sudah. Gak punya apa-apa lagi di rumah. Kemudian oleh Aisyah dilihatin. Maka si anak langsung lahap menghabiskan kurma yang cuma 1 itu. Sehingga habis langsung. Tinggal 1 butir kurma milik si ibu.
Maka anak-anak itu pun ngeliatin kurma yang tinggal satu itu. Ora tega ibu nih. Diapakan? Diparuh. Separuh buat anak yang pertama, separuh buat anak yang kedua. Gak punya kecuali kurma separuh. Kalau jenengan punya kurma sekilo, ya aja sedekah kurma separuh. Terus sepinten boleh sedekah? Setengah kilo. Jadi kita lagi ngomongin orang yang gak punya apa-apa. Hari ini mungkin kita gak kebayang Bapak Ibu yang terhormat. Tapi itulah realita yang ada di zaman itu. Zaman susah, zaman berat. Oke. Bisa dipahami ya? Yang kedua. Apa hukum perkataan orang ilok? Orang ilok sih artinya apa? Tidak pantas. Tergantung. Tergantung itu mengomentari apa. Kalau itu mengomentari perilaku yang memang tidak pantas, ya bagus, tidak apa-apa. Misal nih, ada orang keluar, kur katokan pendek. Ilok napa ora ilok? Ora ilok. Ya, ana wong metu kur katokan pendek. Ya, enggak pakai kaos, enggak pakai celana panjang. Terus kita katakan, "Hei, Pak, ora ilok." Boleh? Boleh? Boleh. Ada? Tidak ada orang yang ngomong ora ilok, mulane dewek ngomong. Kita ingatkan, jangan kita biarkan. Ya. Kebiasaan buruk itu membudaya karena pembiaran. Karena apa? Pembiaran. Dijorakan, akhirnya menganggap itu biasa. Ngaten nggih. Semoga bermanfaat. Sudah menjelang maghrib nggih? Cukup? Cukup? Nggih, terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.